Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mutia Makfira dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Virtual Private Network Server. Pengertian VPN Server. VPN Server sebuah jaringan komputer di mana koneksi antara perangkat atau node memanfaatkan jaringan publik, sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet di masing-masing site. Private berarti jaringan yang berbentuk bersifat private di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Data yang dikirimkan terenkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. Seperti penerapan teknologi penentuan agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi trafik atau lalu lintas antara remote site tidak dapat disadap dengan mudah. Juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup trafik yang tidak semestinya di dalam remote site. Lanjut, perkembangan VPN. VPN dikembangkan untuk membangun sebuah intranet dengan jangkauan yang luas melalui jaringan internet. Intranet sudah menjadi komponen penting dalam suatu perusahaan dewasa ini. Intranet dalam perusahaan akan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin besar suatu perusahaan, maksimum intranet yang diperlukan juga semakin besar. Permasalahan ini akan semakin kompleks apabila perusahaan tersebut mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai kota dengan jarak yang jauh. Sedangkan di lain pihak, seluruh kantor tersebut memerlukan suatu metode untuk selalu berhubungan, misalnya untuk transfer atau sinkronasi data. Yang C, fungsi VPN. Fungsi VPN di sini ada 3. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Teknologi VPN memiliki sistem kerja mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi ini, maka kerahasiaan Anda lebih terjaga. Data integrasi atau keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, data Anda sebenarnya sudah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Yang ketiga ada origin authentication atau authentication sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan menerimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi source datanya. Terus yang D ada arsitektur VPN. Arsitektur gateway to gateway. Pada arsitektur ini, trafik antara dua jaringan yang membutuhkan keamanan melalui koneksi VPN yang telah dibangun antara dua gateway VPN. Gateway VPN mungkin adalah sebuah device yang hanya melakukan fungsi VPN atau bagian dari VPN lainnya dari jaringan seperti firewall atau router. Contoh arsitektur gateway to gateway ini tidak menyediakan pengamanan secara penuh terhadap data yang melewati transit. Yang kedua ada arsitektur host to gateway. Model arsitektur ini paling banyak digunakan untuk remote access yang aman bagi masing-masing user remote. Contoh arsitektur host to gateway ini tidak menyediakan pengaman secara penuh terhadap data yang melewati transit. Ada cara kerja. Pertama ada VPN membangun sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC. Server VPN ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router, misalnya MikroTik RD750. B. Untuk memulai sebuah koneksi komputer dengan aplikasi VPN, kalian mengontak server VPN. VPN server kemudian memverifikasi username dan password, dan apabila berhasil, maka VPN server memberikan IP address baru pada komputer klien, dan selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. Yang C ada untuk selanjutnya, komputer klien bisa digunakan untuk mengakses berbagai server atau komputer LAN.
yang berada di belakang VPN server, misalnya melakukan transfer data, ngeprint dokumen, browsing dengan gateway yang diberikan dari VPN server, melakukan remote desktop, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihannya, pertama, kemampuan membentuk jaringan LAN yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang kedua, tidak ada ketergantungan terhadap keharusan memiliki IP publik yang berharga mahal. Yang ketiga, cukup menggunakan IP dinamis saja, dengan kata lain, asal PC Anda bisa berinternet. Terus yang terakhir ada kita bisa memprint dari rumah ke kantor Anda via internet. Kekurangan VPN. Pertama, ada koneksi internet jaringan publik yang tidak bisa diprediksi. Hal ini dapat memaklumi karena pada dasarnya kita hanya nebeng koneksi pada jaringan pihak lain, sehingga otomatis kita tidak mempunyai kontrol terhadap jaringan tersebut. Yang kedua, ada perhatian lebih terhadap keamanan. Lagi-lagi karena faktor penggunaan jaringan publik, maka kita perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyadapan, hacking, dan tindakan cybercrime pada jaringan VPN. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.